malam hari ini. Walaupun secara fisik kita tidak bisa dalam satu ruangan, tapi kasih Tuhan tetap menyertai kita di malam hari ini. Amin. Kiranya Zoom meeting malam hari ini menjadikan berkat buat kita semua, karena di sini ada orang-orang yang banyak diurapi oleh Tuhan. Di sini ada pembicara kita, Pastor Reza Solihin, dan banyak pesaksi yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Sebelum kita memulainya, teman-teman sekalian, baiklah kita berdoa dahulu. Saya menyerahkan untuk doa malam hari ini dibuka oleh RP kita, Bapak Yusak Purnomo. Silakan Pak Yusak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik pada malam hari ini, bila mana kami bisa berfellowship bersama-sama di menara doa ini. Kami percaya Tuhan, bahwa menara doa ini adalah pelayanan yang penuh dengan kuasa, walaupun kami secara online, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih dinyatakan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Kau urapi hamba-Mu Pak Risa dan teman kami Pak Heru untuk kesaksiannya, dan kami percaya Tuhan, kami percaya akan terjadi mujizat-mujizat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya acara doa malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Baik, terima kasih Pak Yusak. Sebelum kita memulai pujian dan penyembahan kita di malam hari ini, mungkin Pak Yusak ada sepatah dua patah kata Pak, buat kita semua. Ya. Terima kasih untuk segala sesuatu. Terima kasih Pak Risa Solikin untuk waktu ya. Terima kasih kiranya Pak Risa Solikin ini baru pertama kali melayani DKI 1, tapi kami percaya DKI 1 ini selanjutnya bisa bergabung bersama-sama Pak Risa Solikin ya. Terima kasih Pak. Kami juga berdoa untuk teman-teman. Terima kasih untuk yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, dan terima kasih Pak Heru. Salam buat Surabaya, dan kami mengucapkan FGD Men, be strong in the Lord. Strong in the Lord. Ya, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Baik, kita serahkan ke Pak Robert untuk pimpin pujian pada fellowship malam hari ini. Silakan Pak Robert. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Mari kita angkat pujian, kunaikan syukur kepada Tuhan. Kunaikan syukurku, ladang yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di panjang hidup. Kita akan pujian ini kunaikan syukurku pada hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di panjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di panjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di panjang
hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur terima kasih, terima kasih, haleluya, haleluya. Engkau kebaikan itu selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur. Ya, Pak Toki. Ya, terima kasih Pak Robert. Mungkin kita akan angkat pujian lagi Pak Robert. Pujian yang lain bisa kita angkat. Pak Robert, silakan Pak Robert. Pak, tapi Pak Robert tolong Pak, itunya gitarnya jangan deket-deket Pak. Agak jauhan Pak. Suaranya kekencangan. Mungkin bisa 1-2 lagu lagi Pak Robert, kita angkat pujian sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Rizal Zalimi. Salah puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dalam puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, hehehe, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh, soraklah haleluya, haleluya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kemenangan, ada
kemenangan. Puji dan keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa sanggup menjadi Tuhan hanya Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Pak Tuge. Puji Tuhan, terima kasih kiranya pujian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Saat ini peserta kita sudah mencapai 25 orang dan luar biasa pujian ini membangun iman kita semua. Ku cinta keluarga Tuhan. Walaupun kita terbatas oleh waktu, terbatas oleh kondisi tempat, namun melalui teknologi Zoom meeting ini kita semua dapat dipersatukan, berfellowship bersama-sama. Yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, di kota-kota manapun kita bisa bertemu pada malam hari ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Baiklah, teman-teman sekalian, tanpa memperpanjang lagi, kita akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Pastor Riza Solihin. Beliau adalah Gembala Sidang dari GBI IIC Sawangan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pastor Riza Solihin. Silakan Pak Riza. Shalom Pak Riza. Puji Tuhan, shalom teman-teman. Dari beberapa wajah sih, bukan wajah yang asing. Pak Ogan sering ketemu. Tuhan pakai pandemi, itu benar. Supaya kita lebih baik, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Bukan karena pandemi, tapi karena Tuhan. Itu jelas. Nah, semua kita mengerti oleh karena pandemi ini, yang pertama, fase yang kita sudah lewati adalah fase penyangkalan. Apa itu fase penyangkalan? Yaitu di mana semua orang Amerika, semua orang Indonesia berkata ketika bulan Januari, COVID tidak akan pernah masuk sampai Indonesia. Minum jahe pasti sehat. Minum jahe pasti kita tolak. Bahkan dikatakan bahwa yang namanya virus tidak akan sampai ke yang namanya adalah Indonesia, karena Indonesia negara tropis. Pak Handi sudah bisa Pak share screen. Oke, good. Pak, langsung ke wajah saya lagi Pak. Saya sedang dalam penjelasan Pak. Oke. Malah nanti bingung. Oke, malah nanti bingung. Ya, oke. Nanti saya kasih kode ke Bapak kalau misalnya sudah on slide-slide-nya. Kembali dari ketika itu masa penyangkalan. Amerika menyangkal, Indonesia menyangkal, pasti sembuh, gampang disembuhkan, menyangkal. Dan ketika akhirnya masa penyangkalan lewat, dan akhirnya bulan Maret, COVID-19 itu masuk, sudah kita masuk dalam fase yang kedua, yang adalah kemarahan. Semua kita marah, omset turun, semua kita marah, lockdown, semua kita marah. Karena aktivitas kita semua harus terbelenggu. Semua marah. Bisnis jadi turun, omset jadi turun, penjualan jadi turun. Kita tidak bisa melayani, semua dalam fase marah. Dan setelah fase marah, kita sudah lewati juga, yaitu fase menerima. Kita mulai accept, bahkan Presiden berkata kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Jadi ketika itu terjadi apa yang terjadi, saudaraku, kita harus sampai pada sebuah titik sekarang, kita sampai pada titik fase antisipasi. Kenapa fase antisipasi itu penting? Karena sekarang sudah tercatat hari ini, sudah 44 negara di muka bumi ini sudah resesi. Indonesia ada satu menteri yang bilang resesi, ada satu menteri yang bilang belum. Tetapi dengan segala sesuatu, kemungkinan bisa terjadi. Nah, saya tidak akan berbicara soal COVID, tapi saya akan berbicara yang ke depan.
maka kita akan melangkah dengan satu kata, yaitu adalah antisipasi. Oke, bisa diperlihatkan slide yang pertama. Ini adalah judul tema kita. Pak Handi, silakan slide yang pertama. Antisipasi itu sendiri bisa diperlihatkan langsung, Pak Handi. Screen yang pertama, antisipasi, akan kita bahas 45 menit. Nah, ini dia. Antisipasi, yaitu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya adalah perhitungan tentang hal-hal yang akan atau belum terjadi. Jadi, ada kalkulasi-kalkulasi terhadap hal-hal yang belum terjadi. Yang kedua, antisipasi adalah penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi. Jadi antisipasi yang pertama itu adalah persiapan kalkulasi, perhitungan. Dan yang kedua yaitu adalah persiapan mental. Nah, yuk kita langsung ke Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-7 kita akan lihat. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat antisipatif. Sangat antisipatif. Karena dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah awal dan akhir. Dia adalah sang waktu itu sendiri. Kita terjebak dengan kronos. Apa itu kronos? Kita tidak bisa kembali kepada masa lalu dan kita tidak tahu masa depan. Tetapi Kristus itu adalah Kairos. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Jadi bapak-bapak jangan khawatir masuk di bulan Oktober karena Tuhan sudah ada di sana. Tolong katakan amin. Amin. Jadi bapak-bapak yang paling berbahagia kita punya Tuhan yang sudah ada di tahun 2021. Dia sudah ada Tuhan yang dia di tahun 2022. Dialah Tuhan masa depan kita. Oleh karena itu berarti Tuhan kita juga adalah Tuhan yang antisipatif. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan kita nggak pernah tahu ada pandemi. Dari bulan Desember dia sudah tahu. Tolong katakan ya. Semuanya ngikutin. Dari tahun 2018 Tuhan sudah tahu 2020 akan ada COVID. Karena dia adalah Tuhan. Karena dia adalah sang waktu itu sendiri. Jadi ada banyak orang bertanya, kenapa COVID bisa terjadi? Apakah dari Tuhan? Sama sekali bukan. Dia adalah sang waktu, dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah awal dan akhir. Dia tentu punya kalkulasi di tahun 2019. Kalau dunia ini akan terjadi pandemi, Tuhan sudah punya kalkulasi. Nah, yang menarik perhatian saya, kita akan baca, kita akan pelan-pelan pelajari Kejadian 7. Kejadian 7 perikopnya adalah air bah. Dan semua kita mengerti 120 tahun bahtera itu dibuat. Prosesnya bukan setahun 2 tahun, tapi 120 tahun. Nah, apa yang terjadi? Yuk kita akan lihat ayat yang ke-1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi bukan pergi, tapi masuk. Artinya Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan, bahkan Tuhan akan membela, bahkan sampai keluarga dan Nuh itu keluar dari bahtera. Maka Tuhan dan sudah terlebih dahulu masuk ke dalam bahtera. Secara eskatologi, secara kristologi, apa ini adalah bahtera? Bahtera adalah Yesus Kristus Tuhan. Bahtera adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi semua kita ada dalam Yesus Kristus Tuhan, semua kita ada di dalam bahtera itu. Tetapi yang menarik perhatian saya, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Slide berikutnya, ayat yang ketiga. Slide berikutnya, ayat yang ketiga. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang jantan. Sebentar Pak, saya belum selesai. Dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Jadi, tolong perhatikan bahwa
Ayat yang pertama, Nuh dan keluarganya berjumlah hanya 7 orang. Dengan Nuh 8 orang, Ibrani kitab Petrus berkata demikian, spesifik hanya 8 orang, semua orang yang 120 tahun, Nuh berbicara kepada semua orang menolak, dan itu tragedi terbesar. Tidak satu pun yang masuk. Yang masuk hanya Nuh dan bersama dengan 7 orang keluarganya. Tetapi juga yang menarik di sini, juga binatang-binatang, burung-burung yang haram dan tidak haram diatur sedemikian rupa untuk masuk dalam bahtera. Nah, yang menarik perhatian saya, ayat yang keempat, tolong perhatikan ayat keempat. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Jadi ada extended period, 7 hari. Setelah 120 tahun, setelah 120 tahun, ada 7 hari lagi tambahan. Ini injury time. 7 hari tambahan, injury time. Kalau sepak bola, semua teman-teman pasti tahu. Injury time, 7 hari. Tapi 7 hari ini juga adalah masa persiapan daripada Nuh untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Makanan keluarganya, makanan burung, makanan binatang yang makan tanaman, binatang yang makan daging, makanan yang makan segala sesuatunya. Itu dipersiapkan sedemikian rupa. 如果你有线给人家推掉，有线哈，很像呢。Oke, dan apa yang terjadi? Itu adalah masa persiapan. Tapi menurut saya, di sini ada juga langkah antisipasi yang dilakukan oleh Nuh. Yaitu adalah, Nuh tahu bahwa hujan itu 40 hari. Tapi Nuh tidak pernah tahu kapan air bah itu kering. Tidak tahu, karena tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah sekian lama bahtera itu mengapung, maka ketika bahtera itu tertambat, dia lepaskan burung gagak yang pertama. Yang kedua yaitu merpati, yang ketiga itu merpati, dan yang keempat ternyata merpati dan kembali. Dan maka Nuh mengatakan bahwa ini saatnya kita keluar. Tapi ketika keluar sekalipun, tentunya itu yang namanya dunia atau bumi porak-poranda. Tapi yang saya dapat pewahyuan di sini, yaitu adalah Nuh ketika itu bukan hanya persiapannya matang, tapi juga antisipasinya juga matang. Karena bapak-bapak sepakat dengan saya, pasti pada zaman itu belum ada kulkas. Bagaimana makanan-makanan di sana itu di sedemikian rupa, itu harus disiapkan. Sedemikian rupa. Makanan bagi binatang, makanan bagi keluarga, nggak tahu kapan akan keluarnya, tidak ada freezer, tidak ada pendingin, tidak ada kulkas. Jadi ternyata Nuh cerdas. Dia bukan hanya persiapannya matang, tapi juga antisipasinya. Slide berikutnya. Bagi teman-teman yang biasa scripture, foto, silakan foto slide berikutnya. Silakan Pak Dani. Slide berikutnya. Selain persiapan, antisipasi menyempurnakan segala sesuatunya. Ini penting. Ini saya mau tegaskan, ini penting. Ya, saya setuju persiapan adalah langkah awal daripada kesempurnaan. Tetapi langkah akhir dari kesempurnaan itu adalah antisipasi. Kalau ada awal, harus ada akhir. Nah, banyak orang di hari terakhir ini tidak mengantisipasi. Tidak pernah banyak orang yang bisa mengantisipasi akan terjadi 2020. Tidak ada seorang pun yang dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi di bulan Februari, apa yang terjadi dengan bulan Maret dan April. Tidak seorang pun yang antisipasi. Tetapi saya berdoa, justru ketika kita ada pada pandemi ini, kita bisa mengantisipasi yang ke depan. Kita menjadi lebih cerdas, kita menjadi lebih pandai. Segala kemungkinan-kemungkinan kita perhitungkan. Secara mental, kita persiapkan. Ya, kita tahu bahwa vaksin sedang disiapkan oleh pemerintah, tetapi seorang ahli berkata untuk 270 juta penduduk Indonesia, dibutuhkan 7 tahun lamanya. Negeri ini itu adalah tervaksin virus corona. Jadi dibutuhkan masa yang lama sebetulnya.
Dan menurut saya, Anda sebagai hamba Tuhan harus mengantisipasi. Tolong katakan amin. Anda sebagai hamba Tuhan harus mengantisipasi. Anda sebagai profesional harus mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Yuk kita akan lihat slide berikutnya. Ini Kejadian 41. Kejadian 41 berbicara mengenai Fir'aun ketika itu di pinggiran sungai Nil, dia melihat yaitu adalah sebuah mimpi. Dan mimpinya yaitu ada 7 bulir gandum yang indah dan ada 7 bulir gandum yang rusak. Dan dia juga melihat mimpi ada 7 domba yang gemuk, tapi ada 7 domba yang kering. Dan ketika itu tidak seorang pun yang dapat mengartikan mimpi daripada Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mendatangi juru minuman raja, dan ketika datang dari juru minuman raja, apa yang terjadi? Juru minuman raja berkata, itu ada satu orang yang berhikmat, Yusuf, di dalam penjara. Pasti dia bisa mengartikan. Dan Yusuf berkata, bukan saya yang bisa mengartikan, tapi Tuhan. Nah ini penting. Tuhan. Berarti Tuhan kita yang memberikan hikmat kepada Yusuf, untuk Yusuf mengatakan kepada Fir'aun, untuk mengantisipasi dari arti daripada mimpi itu. Dan Yusuf berkata bahwa 7 tahun gemuk, 7 tahun indah, itulah 7 tahun kelimpahan. Dan setelah itu ada 7 tahun kekeringan. Dan itu semua arti itu dari Tuhan. Berarti Tuhan kita lah Tuhan yang antisipatif. Karena ini hikmatnya datang dari Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Yusuf, ayat 34-35. Demikian firman Tuhan. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir, 20%. Dari hasil panen, dari hasil usaha, dari hasil bisnis, apapun itu dari tanah Mesir. Itu diambil, dipungut 20%, 1/5. Dan tempatkan penilik, bukan pemilik. Penilik, bahwa kita mengerti bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah titipan. Karena kita bukan pemilik, kita adalah penilik. Semua yang ada pada kita adalah titipan. Ayat 35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat yang ke-36, kita lihat, bisa diperlihatkan Pak Dani, ayat selanjutnya, ayat 36. Ini dia. Yuk sama-sama, semua yang di rumah, semua sahabat DKI 1, yuk sama-sama. Kita akan baca ayat yang penting, dan saya tahu 3, ya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Pak Handi, tolong perlihatkan wajah saya. Jadi jelas di sini Yusuf cerdas. Dia berkata bahwa 7 tahun yang gemuk itu 7 tahun kelimpahan. Bahwa 7 domba yang indah itu adalah 7 tahun kelimpahan. Tapi nanti akan ada 7 tahun kekeringan. Maka Tuhan berkata kepada Yusuf, dan Yusuf mengatakan kepada Fir'aun, bahwa kita harus antisipasi pada masa kelimpahan, ambil 20%. Yaitu untuk antisipasi masa kekeringan di masa mendatang. Slide berikutnya, Pak Handi. Slide berikutnya. Untuk mencapai visi dan mimpi tujuan ilahi, kita harus memiliki persiapan dan langkah antisipasi. Saya mau kasih contoh kecil, Bapak-Bapak, dan semua kita tahu bahwa kita bagaimanapun juga dari berkat yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita hari ini, ada komponen roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Dan benih itu berbeda dengan biji. Berbeda dengan biji. Kalau benih itu sudah dikondisikan sedemikian rupa. Perhatikan, dikondisikan sedemikian rupa. Dipersiapkan sedemikian rupa. Yaitu untuk ditabur. Dan Alkitab berkata, bukan apa yang kita terima, di situ ada biji. Tapi ada benih. Nah, biji itu apa? Biji adalah sesuatu yang kita makan ternyata tersisa. Dan itulah bagian kita untuk kita sisihkan.
bagian kita yang pertama untuk kita sisihkan yang berupa biji, tapi ada yang kedua yaitu benih. Dan bukankah apa yang kita tabur hari ini itulah langkah antisipasi kita untuk masa mendatang. Tolong katakan amin. Teman-teman yang sampai di sini mengikuti khotbahnya, mengikuti ini bisa chat di live chat, bisa ketik sesuatu, dan tolong semua yang bisa langsung chat bisa katakan amin. Kenapa ini menjadi penting? Bahwa yang namanya antisipasi. Karena bukankah ketika kita menabur hari ini, kita sebetulnya sedang menolong masa depan kita. Ketika kita menabur hari ini, menabur kebaikan, menabur pelayanan, jangan kendor yang namanya pelayanan, terus menyala-nyala. Karena itulah taburan kita, itulah benih yang kita berikan. Itu adalah benih yang kita taburkan. Itu akan menolong kita di masa mendatang. Itu langkah antisipasi. Karena hidup Anda dan saya hari ini tergantung dari apa yang terjadi di masa lalu. Minta maaf. Perhatikan, kalau apapun yang terjadi dengan kehidupan Anda hari ini, itu adalah hasil dari taburan masa lalu. Tapi kalau kita ingin menolong masa depan, kita harus lakukan sesuatu yang baik hari ini. Tetap menyala-nyala, tetap berbuat baik, tetap melayani Tuhan, tetap all out untuk Tuhan. Dan saya tahu persis hal ini untuk teman-teman Full Gospel. Saya sudah bergaul karir, saya sudah terlibat dengan banyak Full Gospel dimanapun. Bahkan beberapa minggu mendatang saya akan melayani untuk Kalimantan Barat. Saya setiap tahun ke Pontianak untuk terbang. Jadi saya tahu proses bagaimana menyala-nyalanya teman-teman Full Gospel. Tetapi yang saya ingin katakan adalah justru dengan pandemi ini, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Pokoknya apa saja yang kita bisa lakukan hari ini yang terbaik. Kita lakukan semua untuk Tuhan. Itu adalah langkah antisipasi. Untuk kita bisa menolong diri kita sendiri di masa mendatang. Slide berikutnya. Ada ayat yang indah. Slide berikutnya. Ayat ini sangat indah sekali. Bisa diperlihatkan. Jadi antisipasi itu bukan sikap kekhawatiran, Bapak Ibu. Maaf, nggak ada ibu di sini. Atau ada ibu yang ngintip, saya nggak tahu. Ada ibu yang ikut dengar, tidak apa-apa. Tapi tolong perhatikan, antisipasi itu bukan sikap kekhawatiran. Karena banyak orang berpikir, oh nggak usah khawatir di masa mendatang, Tuhan sertai. Saya setuju itu. Tapi kalau mau cerdas, mau pandai sebagai pengusaha, kita tidak bisa begitu saja, yuk ngalir. Tidak bisa. Justru pandemi ini membuat kita harus menjadi lebih cerdas, lebih pandai. Karena begitu banyak orang yang terpuruk, yang hancur, yang jatuh. Kenapa? Karena tidak ada langkah antisipasi. Antisipasi bukan kekhawatiran. Namun adalah langkah perbuatan untuk menyempurnakan iman kita. Tolong teman-teman katakan amin. Ini bukan kekhawatiran, ini bukan ketakutan kita akan masa depan. Ya, masa depan Tuhan pasti pelihara. Ya, pada masa depan 7 tahun kekeringan pasti Tuhan pelihara. Tapi tetap ada langkah antisipasi yang dilakukan oleh Nuh. Tetap ada antisipasi yang dilakukan oleh Yusuf. Tetap ada bagian kita. Itu bukan ketakutan, itu bukan kekhawatiran. Tapi justru itu menyempurnakan iman kita. Saya berdoa semua teman-teman bisa menangkap hal ini. Karena saya tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan tidak seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi dengan hikmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan oleh firman Tuhan malam hari ini, saya begitu yakin ini adalah sebuah deposito terbaik daripada Allah. Agar apa saja yang ada pada kita, itu sedemikian rupa dengan baik kita kelola dan kita melangkah. Dan antisipasi adalah bukan sikap kekhawatiran, tapi sikap langkah perbuatan untuk menyempurnakan iman kita. Slide berikutnya, indah sekali. Satu ayat dari Yohanes pasal yang ke-14. Tolong diperhatikan dengan cermat. Ini ayat sangat terkenal. Sangat terkenal. Sangat terkenal. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Menurut saya ini adalah ayat antisipasi. Kenapa? Karena ada kata ku tinggalkan. Tolong diketik teman-teman. Ku tinggalkan. Kenapa menjadi penting? Karena ketika Yesus mati, ketika dia terangkat naik ke surga, semua dia bawa. Yang ditinggal cuma satu, damai sejahtera. Tolong katakan amin.
Karena ayatnya dia tidak bawa yang namanya damai sejahtera. Kutinggalkan. Kenapa Yesus tinggalkan damai sejahtera bagi anak-anaknya? Kenapa Yesus tinggalkan damai sejahtera untuk memasuki 2021, memasuki 2022, memasuki 2023, untuk memasuki semuanya. Dia tinggalkan untuk kita semua. Ketika dia naik terangkat ke surga, dia bawa mukjizat, kemuliaan, semua dia bawa. Tetapi yang namanya damai sejahtera dia tinggalkan. Karena dia tahu kemungkinan-kemungkinan. Dia sudah kalkulasi kemungkinan-kemungkinan. Yang namanya murid-muridnya bisa takut. Yang namanya murid-muridnya bisa gentar. Yang murid-muridnya bisa gelisah. Maka dia tinggalkan damai sejahtera. Slide berikutnya indah. Bagi teman-teman yang mau mencatat, silakan dicatat. Yang mau foto, silakan difoto. Damai sejahtera sedekat nafas kita. Damai sejahtera itu sedekat nafas kita. Sepanjang Anda bernafas, ada damai sejahtera di sana. Karena damai sejahtera ditinggalkan. Dan saya tahu persis semua Anda adalah pribadi-pribadi yang jauh lebih tangguh dibandingkan 2019. Semua Anda, para pria-pria yang terbahagia, malam hari ini, yang mengikuti Zoom doa meeting ini, Anda adalah orang-orang yang sangat tangguh, sangat kuat, sangat solid dibandingkan 2019. Kenapa? Karena sepanjang Anda bernafas, ada damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kita. Ada shalom yang ditinggalkan bagi Anda dan saya. Slide berikutnya. Apa itu damai sejahtera? Anda bisa foto slide ini. Damai sejahtera ada instrumen terindah. Untuk kita dapat mengantisipasi kehidupan yang tidak terduga. Dan antisipasi itu sudah dikalkulasikan sedemikian rupa. Oleh Tuhan, maka damai sejahteranya ditinggalkan bagi Anda dan saya. Ya, kita pasti marah. Ya, kita pasti panik memasuki April, memasuki Mei. Omset hilang, pelanggan hilang, nggak bisa apa-apa. Tapi saya tahu persis yang membuat Anda bertahan hari ini adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu instrumen antisipasi sorga. Agar semua kita tetap kuat dan menang. Ini bagian terakhir dari khotbah saya. Bisa diperhatikan slide berikutnya. Kita sudah belajar Kejadian pasal yang ke-7, yaitu Nuh. Kita sudah belajar di dalam kitab Kejadian. Kita sudah belajar kitab Kejadian 41, yaitu adalah Yusuf. Kita sudah belajar dari kitab Yohanes 14. Bagaimana Yesus mengantisipasi. Dan ini adalah sebuah ayat penuntas. Dan sangat indah. Mengenai gadis bijaksana dan gadis bodoh. Saya berdoa semua kita menjadi gadis bijaksana, bukan gadis bodoh. Kita menjadi pengusaha yang bijaksana. Kita menjadi ayah yang bijaksana. Kita menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Kita menjadi entrepreneur yang bijaksana. Kita jadi hamba Tuhan, menjadi presiden chapter yang bijaksana. Dan perhatikan bagaimana agar kita bijaksana. Ternyata hanya satu kata. Antisipasi. Di mana lagi? Yuk kita lihat. Ya kita lihat. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Jadi pelita dibawa. Tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya. Dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi dua-duanya bawa pelita. Tetapi ternyata yang bijaksana lebih antisipasi. Karena tidak tahu kapan datangnya sang mempelai. Tidak tahu kapan datangnya sang mempelai. Maka apa yang terjadi? Yang bijak adalah yang juga mempersiapkan minyak. Jadi itu bukan bagian Tuhan, itu bagian kita untuk mempersiapkan minyak. Itu adalah langkah antisipasi. Persiapannya pasti sudah, karena itu adalah pelita. Tetapi ternyata disempurnakan dengan bawa minyak, karena tidak tahu kapan datangnya. Dan tiba-tiba ketika dia datang, minyak itu tetap tersedia. Dan slide berikutnya, silakan difoto bagian tertarik atau yang biasa mencatat. Yang menjadi pembeda orang sukses dan orang gagal adalah antisipasi. Tolong katakan amin. Jadi, semua yang sukses dan semua yang gagal, itu karena antisipasinya yang jadi pembeda. Karena Nuh cerdas. Dia sangat antisipatif. Nggak ada freezer, nggak ada kulkas, nggak ada pendingin. Bagaimana binatang itu harus makan. Binatang itu harus terpelihara. Keluarganya tetap harus makan. Dia pasti punya langkah antisipasi. Walaupun tidak tercatat dalam Alkitab. Yusuf jelas dapat hikmat dari Tuhan untuk antisipasi. Maka ketika 7 tahun kekeringan,
itu sudah diantisipasi dengan tindakan-tindakan waktu masa kelimpahan. Dan kita juga belajar tentang Yesus, kita juga Allah yang antisipasi. Dia ketika naik terangkat ke surga, dia bawa semuanya kecuali satu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi yang menjadi pembeda orang yang sukses dan yang gagal adalah antisipasi. Pengusaha sukses, hamba Tuhan sukses, maaf. Gereja yang berhasil, gereja yang sukses adalah gereja yang bisa mengantisipasi keadaan. Dia yang akan bertahan, bahkan dia akan keluar lebih daripada pemenang. Dia akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah tergoncangkan ketika segala sesuatu tergoncangkan. Kenapa? Karena antisipasi. Maka slide yang terakhir ini akan mengkonklusikan khotbah saya malam hari ini dari Kejadian 7, 3. Dari Kejadian 41, dari Yohanes 14, dari Matius pasal yang ke-25, 3 langkah antisipasi, yaitu yang pertama adalah kekudusan. Saya tahu kekudusan hanya milik Tuhan, tetapi yang saya ingin katakan adalah ketika Anda nggak beres di hadapan Tuhan, ada yang nggak beres, karena damai sejahtera artinya beres. Apa artinya damai sejahtera? Beres sama istri, pasti damai sejahtera. Tolong bapak-bapak katakan amin. Oh, nggak ada yang amin. Beres sama besan, beres sama mantu. Amin. Amin. Beres sama supplier. Beres sama klien. Kalau beres pasti punya damai sejahtera. Dan kalau ada yang nggak beres, ada yang nggak kudus, cepat balik. Karena damai sejahtera sedekat nafas kita. Nggak jauh. Sangat dekat dengan hidup kita. Nggak jauh. Tapi yang penting kita kudus. Kalau ada yang nggak beres, kita cepat berbalik kepada Tuhan. Dan yang kedua, gaya hidup yang benar. Itu adalah langkah antisipasi. Kita pakai masker, itu langkah antisipasi. Tolong katakan ya. Kita pakai hand sanitizer, kita pakai disinfektan, kita pulang dari kerja, pulang buka toko, cepat mandi. Itu langkah antisipasi. Cepat keramas, itu langkah antisipasi. Gaya hidup kita benar. Sebisanya kita olahraga. Itu untuk meningkatkan imunitas kita. Sebisanya kita punya pergaulan sehat, seperti doa sembah Tuhan Jumat malam seperti ini. Ini gaya hidup yang benar. Dan ini langkah antisipasi kita. Ketika nanti malam, Tuhan datang kali kedua, semua kita pasti siap karena sedang bernyala-nyala. Tolong katakan ya. Amin. Pasti kita sedang bernyala-nyala. Karena kita sekarang malam hari ini dipercerdas oleh Tuhan sendiri. Tapi ada juga yang ketiga, itu mengelola dengan hikmat. Kita harus mengelola dengan hikmat apa yang ada pada kita. Kita harus mengelola. Ya, betul Pak Jimmy, kita live streaming. Saya tahu itu. Jadi, tenang Pak Jimmy. Ini Pak Jimmy juga selalu hadir kalau ibadah doa Rabu. Rabu atau Selasa Pak Jimmy? Di Season City, rasanya Selasa Rabu ya, dua-duanya. Rajin ya. Pokoknya. Ya. Selasa Rabu. I miss you, bro. Miss you too. Oke, jadi yang ketiga adalah mengelola dengan hikmat dari apa yang ada dalam kehidupan kita. Berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita kelola dengan hikmat. Kita kelola dengan baik. Contoh satu, beli kebutuhan bukan keinginan. Tolong katakan ya. Dulu sebelum pandemi, sepeda punya 5. Ya kalau sekarang butuhnya 1, 4 jual. Kok nggak ada yang amin? Dulu sebelum pandemi, koleksi motor, koleksi handphone, koleksi cincin, koleksi apa? Itu keinginan, bukan kebutuhan. Kita harus kembali agar kita kembali kepada prioritas kita. Kita beli sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan. Dulu harus bermerek, harus barang impor, supaya kelihatan keren. Sekarang semua itu nggak ada gunanya. Kita harus kembali kepada kebutuhan, bukan keinginan. Dan saya begitu yakin melihat bapak-bapak yang paling bahagia malam hari ini dari beberapa wajah yang ada. Ketika kita kembali kepada kebutuhan, bukan keinginan, pasti kita bisa menabung. Pasti kita bisa menabung. Kita udah nggak ngopi tempat mahal sekarang. Betul nggak sih? Kita udah nggak ke mall, cuma jajan doang, beli teh aja. Kita harus ke tempat yang terkenal, gitu. Beli kopi yang
terkenal gitu. Pasti kita bisa menabung. Kenapa? Karena mobil yang paling canggih sekalipun, mobil yang paling mahal sekalipun, juga ada ban cadangan. Jadi kita harus mengelola dengan hikmat. Itu pesan Tuhan dari saya malam hari ini. Saya bersyukur. Terima kasih Pak Yusak, terima kasih Pak teman-teman yang semua yang hadir, Pak Yuswa Heru nuhun pisan, Pak Robert Ebet nuhun, Pak Ogan nuhun. Tuhan berkati Pak. Senang bisa sharing malam hari ini. Sorry saya harus leave dengan cepat karena saya ada meeting IG Live lagi dengan sebuah radio di Bandung jam 8. Ini sudah telepon terus. Senang bisa bagikan satu-satu rohani yang luar biasa. Satu-satu pewahyuan yang luar biasa mengenai antisipasi. Saya berdoa semua kita menjadi lebih cerdas, semua kita jadi lebih pintar. Dan kita pasti menang karena kita ada yang kita lonjarkan. Amin. Kasih hikmat kepada kita malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Oke, izinkan saya berdoa ya. Izinkan saya berdoa sebentar ya sebelum saya leave ya. Izinkan saya berdoa sebelum saya leave. Saya harus IG live sebentar lagi dan saya akan akhiri Zoom meeting malam ini dengan doa. Saya akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan depositkan Kejadian pasal yang ke-7 Tuhan impartasikan, yaitu Yusuf kok impartasikan kepada pria-pria terbahagia. Mereka adalah kepala keluarga, mereka adalah kepala bisnis, mereka adalah kepala dan bukan ekor, tapi Tuhan juga berikan kepada mereka hikmat. Kejadian 7, Kejadian 41, bahkan Tuhan juga sudah depositkan damai sejahtera sedekat nafas kami Tuhan.